Wahai jiwa yang tenang. Allah panggil nih jiwa-jiwa yang tenang, seperti ayahanda kita Haji Muhammad Daud Ibrahim. A'udzubika min azabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Siapa yang diazab? Nabi SAW mengatakan yang diazab itu sangat sepele, yang diazab kubur. Siapa? Yang pertama orang, mohon maaf, kita biasanya kaum bapak-bapak, saya sering lihat lewat tol itu, mudah-mudahan tidak ada di antara kita yang kencing sembarangan, tidak nyuci, tidak cebok, tidak bersih, itu diazab kubur. Yang kedua siapa? Orang menggibah, memfitnah, mencaci, mulutnya aja yang nampak sama orang keburukan orang, macamnya dia sudah baik kali. Padahal kita ketika kita berbuat salah sama orang atau orang buat salah sama kita, ingatlah kebaikan dia, jangan ingat keburukan dia. Itu kalau hidup mau bahagia. Ketika orang mengata-ngatai kita, maka dosa kita akan berpindah kepada dia, pahala dia akan berpindah kepada kita. Ustaz, bagaimana kalau dia tak ada pahala, yang ada dosa aja? Maka terbalik, dosanya tambah ke dia. Rasulullah digeser jenazah ke kiri, Rasulullah belok ke kanan. Rasulullah digeser jenazah ke kanan, Rasulullah belok ke kiri. Begitu juga ketika dibawa ke kubur, mau dimakamkan, Rasulullah membukakan selendang dan sorbannya. Sebelum dimasukkan jenazah ke dalam liang kubur, Rasulullah mengambil 2 batu tanah. Duhai batu, engkau yang akan menjaganya. Duhai batu, engkau yang akan memberikan jaga kepada Sa'ad bin Mu'adz. Rasul Mu'adz berdoa, ya Allah, kau lepaskan, kau masukkan Sa'ad bin Mu'adz kepada surgamu. Rasul kasih tahu kepada Bunda, Bunda, sesungguhnya jangan kau paksakan Tuhanmu untuk memasukkan sesuatu yang tidak berhak dia menerimanya. Allah, ada apa gerangan? Biasanya engkau begitu cepat mendatangi kalau ada sahabat yang meninggal. Dan kami lihat ketika jenazahnya dimandikan, engkau geser kanan, engkau geser kiri. Kenapa? Malaikat Jibril menyuruhku. Ketika kau tidak bertakziah, tidak memakai sorban dan selendang, kenapa ya Rasul? Malaikat Jibril mengasih tahu kepadaku. Lalu sesungguhnya apa yang terjadi pada Sa'ad bin Mu'adz? Ya Rasulullah, Sa'ad bin Mu'adz, na'udzubillah, dia akan diazab kubur, na'udzubillah misalnya. Dia berlaku kasar kepada anak istrinya. Hati-hati bapak-bapak, jangan mentang-mentang kepala keluarga, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki pimpinan teramata, lalu kita sewenang-wenang, kita sesuka-suka hati kita kepada istri dan anak-anak kita, akan diminta pertanggungjawaban di yaumil kelak. Salah satunya azab kubur. Apa yang dimohon Rasulullah? Yang kedua mohon, yang pertama Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri, yang kedua a'udzubika min fitnatil masiih dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah Dajjal. Siapa Dajjal? Di dalam Syekh Imam Nasiruddin Al-Albani dalam kitabnya Ad-Dajjalil Mas'ud dijelaskan, Dajjal itu nanti datangnya dari Khurasan, daerah daerah Israel. Mata jemaah dirahmati Allah. Yang ketiga apa yang dimohonkan baginda Rasulullah dalam sholatnya setelah fil alamina innaka hamidum majid? Yang ketiga, Allahumma inni a'udzubika min ahya wal mamat. Allahumma inni min ahya, ya Allah, jauhkan dari fitnah kehidupan, wa fitnatil mamat, dan fitnah kematian. Yang dimohonkan fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Jangan fitnah di hidup kita difitnah, mati terfitnah. Makanya ada doanya, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masiih dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wa fitnatil mamat. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrab. Itu yang terakhir. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, wal maghrab, dan bebaskan dari hutang. Makanya celaka juga. Kenapa Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat jamaah dirahmati Allah, kenapa orang meninggal itu di hadapan Bapak Ibu hadirin dalam sidang takziah dirahmati Allah, setelah dia mohon maaf semuanya, kemudian apabila ada hutang piutang, maka beralihlah ke kami sebagai ahli warisnya, kan begitu. Itulah hutang. Makanya jangan pernah berhutang kalau tidak kebutuhan. Jangan gaya hidup, sesuaikan selera dengan gaya. Jangan riba. Riba malah dosa besar setelah syirik, durhaka kepada walidain. Yang ketiga riba. Maka Nabi kalau orang makan riba, ditantangnya dalam Al-Quran surah Al-Baqarah itu, kalau kau masih pakai riba, maka Allah tantang, ajak perang sama kita. Kira-kira mampu nggak melawan Allah dan Rasul? Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang,
Allah panggil nih jiwa-jiwa yang tenang seperti ayahanda kita Haji Muhammad Daud Ibrahim. Semoga Allah panggil dengan jiwa tenang. Irji'in ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembali kepada Tuhanmu, kepada Rabbimu dengan puas dan diridhoi oleh Allah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau ke dalam hamba-hambaku yang soleh, yang soleha. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Inilah mudah-mudahan kita semua yang berhadir di rumah yang mulia ini, kiranya kita semua Allah masukkan dalam golongan orang yang hamba yang soleh. Amin. Dan Allah nantinya masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.